Selain mendampingi suami, menggembalakan jemaat, mengajar, tapi juga jadi MC. Pergaulan bebas di mana-mana, LGBT, narkoba, dan juga bahkan hal-hal yang menurut kita kenapa hal ini harus terjadi gitu. Saya rasa di setiap masa ada gitu ya, cuman sekarang sepertinya lebih terekspos Terekspos. karena, yaitu ada seorang ahli pendidikan ya, punya teori namanya John Locke ya, itu teori tabula rasa namanya, Hmm. yang mengatakan kalau anak itu akan menjadi apa nantinya, itu tergantung. Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Pergaulan bebas, free sex, LGBT, narkoba, miras, prestisius life, dan instant life, kehidupan malam, bullying, tindakan pidana, dan masih banyak hal-hal lain dapat kita lihat dalam kehidupan zaman sekarang ini. Juga tidak sedikit usia muda sekarang ini yang melakukan hal tersebut seperti sudah wajar. Ada apa sebenarnya dengan ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan adakah langkah atau cara menanggulangi kondisi tersebut? Untuk itu, nonton terus dan dengarkan langsung dari sahabat kita guys. Stay tune! Welcome home di Sharing is Caring bersama saya Irwan, dan kali ini kita ditemani oleh sahabat spesial dari SIC, yaitu Pastor Ifung Suala. Halo, apa kabar Pastor? Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya Pastor udah meluangkan waktunya untuk cerita dan sharing di podcast kali ini. Dan kiranya apa yang kita bahas selama beberapa menit ke depan ini bisa memberkati bagi orang-orang yang mendengarkan. Sebelum kita mulai, saya juga sedikit mengenal bahwa Sharing is Caring ini ada untuk menjawab keresahan-keresahan dari anak-anak muda. Jadi ada satu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya perlu jawaban deh. Akhirnya terbentuklah podcast ini. Nah, terima kasih banget sekali lagi Pastor udah mau bersedia untuk diwawancarai dan mau berbagi cerita di sharing kali ini. Langsung aja, eh, boleh diceritain sedikit Bu, latar belakang Ibu seperti apa? Sekarang ini fokus bidang pelayanannya itu di bidang apa? Oke, saya adalah seorang istri Ya. ya, dari suami yang adalah pendeta juga gembala. Kami menggembalakan gereja di Cengkareng, Gereja Bethel Indonesia Serafim. Berarti saya ikut mendampingi suami dalam menggembalakan jemaat. Saya juga punya anak 2. Keduanya sudah menikah dan dua-duanya sudah memberi saya cucu. Jadi saya ini istri, ibu, oma ya, Ya. untuk 4 cucu saya gitu. Di samping itu saya juga mengajar TK ya, khususnya di bidang agama Kristen. Oke, agama Kristen. Iya. Jadi seperti itulah kegiatan sehari-hari. Oke. Selain mendampingi suami, menggembalakan jemaat, mengajar, tapi juga jadi MC. MC juga ya Bu ya? Iya, Wah, luar biasa. ngomong cucu. MC kan ngomong cucu ya. Iya. Ya itu pekerjaan sehari-hari. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang saya akan teruskan pokok bahasanya. Nah, kali ini kita bahas tentang, bisa kita sebutkan next gen lah. Tentang masalah anak muda di zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat belakangan ini kayaknya ada beberapa berita yang menyoroti bahwa next gen sekarang kayaknya ada yang salah gitu. Nah, kira-kira kok bisa sih mereka melakukan hal yang sama, hal yang demikian gitu? Menurut pandangan Ibu bagaimana? Contohnya nih, kalau misalnya kita lihat bahwa sekarang pergaulan bebas di mana-mana, LGBT, narkoba, dan juga bahkan hal-hal yang menurut kita kenapa hal ini harus terjadi gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan para next gen ini bisa melakukan hal demikian? Gitu. Ibu gimana? Ya, ini
menurut pengamatan saya, yang pernah muda juga kan saya, Ya. tapi dulu bukan disebutnya next gen gitu ya. Ya. Ada masanya masing-masing. Kalau anak muda melakukan kesalahan, tadi nggak disebut sih apa gitu ya. Itu saya rasa di semua masa ada ya. Iya. Di semua masa ada. Cuman kalau sekarang lebih kelihatan, mungkin karena kemajuan teknologi. Kalau dulu kan nggak terlalu tersebar gitu ya, kalau ada kesalahan atau melakukan sesuatu yang bahkan di luar nalar gitu ya. Ya. Heeh. Saya rasa di setiap masa ada gitu ya. Cuman sekarang sepertinya lebih terekspos Terekspos. karena yaitu teknologi, ya kan. Terus orangnya jadi lebih banyak yang melakukan. Nah itu mungkin ya. Ya. Dibandingkan zaman dulu barangkali seperti itu. Saya rasa bisa banyak faktor. Ya, banyak faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama tentu saja yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Ya, kan ada sisi yang baik dari teknologi sangat-sangat banyak ya. Kita bisa belajar banyak hal. Kalau dulu kita harus pergi ke satu tempat, harus langsung datang ya untuk belajar budaya mereka dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan teknologi kan nggak usah pergi jauh. Ya. Dari teknologi itu kita bisa langsung belajar. Jadi cepat penyebaran informasi itu lebih cepat. Karena lebih cepat tahu juga. Ya. Iya kan? Lebih mudah gitu ya untuk didapat. Kalau dulu misalnya ada sesuatu yang tanda petik ya belum bisa diterima oleh adat timur nih, kita orang Indonesia ya, tapi di dunia barat mungkin sudah dilakukan. Cuman kan belum menyebar. Kita belum tahu, lambat taunya gitu. Jadi sekian tahun baru ada televisi, terus jadi ikut-ikutan. Itu pun kan lama gitu ya. Kalau sekarang kan dalam hitungan detik gitu, asal kita bisa buka aja gitu kan. Google, YouTube, wah udah. Nah, itu arus informasi begitu cepat gitu ya. Jadi nggak usah lihat dulu contoh kayak gimana gitu, nggak usah. Ya, mereka langsung dapat info lebih cepat. Kemudian peran keluarga, orang tua. Oke, peran keluarga sama orang tua ya, Bu ya. Itu saya rasa dominan juga. Ya, dari masa ke masa kalau itu. Ya, jadi anak itu kan nggak bisa bertumbuh sendiri. Iya. Iya, harus ada orang dewasa di sekitarnya yang ikut mempengaruhi gitu. Kalau di dunia pendidikan tuh ada seorang ahli pendidikan ya, punya teori namanya John Locke ya. Itu teori tabula rasa namanya. Yang mengatakan kalau anak itu akan menjadi apa nantinya, itu tergantung orang dewasa di sekitar. Wah, tergantung orang dewasa ya? Iya, orang dewasa yang memberi input untuk anak itu, memberi contoh gitu ya. John Locke ini mengumpamakan anak yang baru lahir itu seperti kertas putih. Nanti mau jadi apa kertas itu, bergambarnya bagus atau coret-coret yang nggak berarti, itu tergantung yang menulisnya gitu. Artinya ada orang-orang dewasa kan yang di sekitar yang udah lebih dulu lahir dibandingkan itu. Meskipun saya nggak 100% setuju hal itu. Ya. Lingkungan memang berpengaruh, tapi nanti ujung-ujungnya setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dikatakannya. Tapi tetap ada tuh pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Lingkungan di sini bisa keluarga, ya orang tua, orang-orang dewasa di sekitarnya, bisa mungkin lingkungan pergaulan, ya kan? Bisa juga pendidikan. Nah, itu yang mempengaruhi. Gitu. Dua hal ini tadi ya Bu ya. Yang pertama tadi teknologi, jadi berpengaruh banget nih karena memudahkan akses informasi zaman sekarang. Jadi kayak itu salah satu yang mempengaruhi. Nge-push gitu mereka untuk jadi lebih matang sebelum waktunya, gitu-gitu.
terus orang tua, parenting, dan lingkungan Iya. pergaulan. Nah, tetapi berkaitan tentang teknologi. Tadi kita lihat dari sisi positifnya nih. Kita sekarang dengan adanya teknologi lebih dimudahkan untuk mencari informasi apa, tinggal akses jari aja sekarang. Ambil handphone, klik apa, langsung ketemu informasi. Nah, cuman kalau kita pikir-pikir juga, Bu, kalau dari sudut sini yang satu, adanya generasi yang ingin serba instan. Nah, muncul yang seperti itu. Misalnya, zaman sekarang kayaknya saya nggak perlu capek-capek kerja, saya pengen instan gitu, langsung sukses gitu. Nah, apakah itu juga disebabkan karena teknologi atau gimana? Bisa jadi menurut saya. Iya ya, Bu, ya? Iya, karena kan mereka lihat nih Mhm. orang-orang yang kaya, Iya. flexing gitu ya. Iya. Oke, Iya, paham, itu paham. Pak kaya, wah cuman usahanya minimal tapi penghasilannya maksimal. Kan itu udah jadi apa ya, branding gitu ya Ya. di kalangan anak muda gitu. Nah, mereka jadi nggak menghargai proses. Mereka nggak pernah tahu di balik kesuksesan mereka apa yang mereka lakukan gitu Iya, untuk meraih kesuksesan. Yang mereka lihat kan sudah hasilnya. hasil. Oh ya udah, ini pengusaha ini udah jadi berhasil. Yang dilihat itunya. Jadi wah dia punya tanah, punya mobil, punya rumah, bisa pergi kemana-mana. Anak muda zaman sekarang cuma dapat informasinya itu. Mundur ke belakang mereka nggak tahu. Ya. Mereka pernah banting tulang, mereka pernah jadi perantau di negeri orang. Ya nangis-nangis darah mungkin istilahnya gitu. Kan nggak tahu. Jadi yang diambil tuh keberhasilannya. Padahal di balik itu semua nggak tahu kalau misalnya ada satu perjuangan yang berat gitu. Iya. Nah mereka menelan mentah-mentah tuh. Iya, Apa yang mereka lihat sebenarnya cuman sebagian kan, ya. tidak keseluruhan. Ya saya rasa hampir semua ya, iklan aja kan juga nggak semua diceritakan detail. Ya. Ya, iklan itu selalu menonjolkan yang bagus-bagusnya kan. Ya, Nah ini kecap nomor 1, batu baterai nomor 1. Iya, jadi hiperbola ya, Bu, ya? iya, jadi sampai terjadinya produk itu nggak tahu mereka prosesnya. Nah itu yang sering-sering membuat cara pandang anak-anak muda mungkin jadi, oh segampang itu ya, gitu, semudah itu ya. Jadi berpengaruh ya, Bu, ya? Iya. Tadi, Bu, saya sempat dengar kalau misalnya anak-anak generasi zaman sekarang itu yang mempengaruhi, salah satu adalah orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, menarik nih, Bu, tapi ada juga kejadian, Bu, orang-orang di sekitar yang ingin membentuk karakter anak zaman sekarang pun mereka juga bingung, gitu. Karena mungkin Ibu bisa melihat dari sudut pandang Ibu dari sebagai seorang ibu gitu kan. Kayaknya anak-anak zaman sekarang sulit ditebak gitu. Apa sih mau mereka gitu kan. Jadi bukannya nggak mau memberikan contoh, bukannya nggak mau memberikan teladan, cuman sebagai orang-orang di sekeliling pun juga bingung gitu. Mereka inginnya apa gitu. Nah, cara mengatasinya gimana tuh? Ya kembali lagi ya, bahwa anak muda itu kan nggak tiba-tiba besar, Iya. mereka kan selalu mulai dari anak kecil. Nah, perlunya teladan dari orang-orang di sekitarnya itu sangat amat menurut saya apa ya, kadarnya itu besar sekali. Karena anak itu kan menyerap apa yang dia lihat setiap Ya. hari. Nah, kemudian kalau sampai setelah dewasa, bukan dewasa ya, muda lah ya, menginjak remaja, mereka kan tidak hanya ada di lingkungan keluarga, mereka Ya. sudah mulai membangun hubungan yang lebih luas dengan teman sekolah, kalau mereka bergereja, teman gereja, Ya. kalau mereka ikut klub, teman-teman klub, ya, teman mereka les ini, les itu, dan lain sebagainya. Nah itu lebih banyak lagi berarti kan yang mereka lihat, bukan hanya orang-orang di rumah, begitu. Makanya penting menurut saya itu pendidikan bukan hanya ketika di remaja atau Oke. pemuda, itu udah sangat amat terlambat gitu. Itu sejak sedini mungkin
dan itu dimulainya di dalam rumah lebih dulu, Dalam begitu. rumah ya. Di dalam rumah. Jadi kalau kita bisa membina hubungan yang baik, ketika mereka remaja, mereka juga bisa mempercayai orang-orang dewasa yang dekat mereka. Sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa jadi beda ya dengan kebutuhan anak-anak zaman dulu, ya kan? Contoh, kalau zaman dulu zamannya saya, ya ampun dikasih permainan congklak aja udah senengnya Seneng minta ampun banget ya. gitu kan. Ya dikasih permainan masak-masakan gitu ya, senang Ya. gitu. Tapi anak zaman sekarang kebutuhannya beda gitu. Karena yang mereka lihat sekali lagi lebih luas. Iya. Teman-teman aku ya punya mainannya ini, udah setingkat game misalnya, Ya. kan gitu. Terus punya handphone. Nah, terus mereka lihatnya TikTok, nah, lebih senang begitu kan? Ya. Jadi mau nggak mau terpengaruh. Tapi bisa jadi itu karena hubungan yang kurang akrab misalnya dengan orang tua, dengan orang dewasa di sekitarnya. Nah, mereka tidak terbuka. Nah, karena tidak terbuka itu yang membuat orang tua jadi nggak tahu kebutuhan mereka tuh apa. Gitu. Makanya penting sekali hubungan yang real menurut saya Ya. daripada sekedar hubungan dunia maya, ya kan? Oke. Banyak kan anak-anak muda sekarang seneng banget dan punya banyak mungkin ribuan gitu ya teman, tapi di dunia maya itu. Kalau menurut saya sebagus-bagusnya hubungan di dunia maya masih lebih bagus itu hubungan yang real gitu, sehingga Setuju, bisa mengemukakan, bisa ikut merasakan, ya seperti itu. sip, sip, saya dapat ya Bu ya. Tapi tadi yang Ibu bilang kayaknya anak-anak zaman sekarang juga harus terbuka gitu kan. Cuman kadang-kadang ada juga anak yang takut terbuka. Hmm. Mereka juga punya masalah contohnya, tapi sulit untuk menceritakan sama orang terdekatnya. Orang tuanya bahkan, dia nggak mau menceritakan, bahkan dia lebih nyaman sama temannya Teman-teman. gitu. Nah, cara supaya membentuk pola perilaku yang terbuka itu gimana sih? Ya, itu yang saya bilang tadi. Keluarganya. Iya, maksudnya sedini mungkin. Jadi hubungan itu di rumah lebih dulu gitu. Sip. Maksudnya lebih dekat, lebih akrab gitu. Itu di rumah. Sehingga melatih mereka untuk terbuka gitu dengan orang tua itu memang nggak gampang sama sekali. Sama sekali tidak mudah. Ya, apalagi zaman sekarang orang tua rata-rata dua-duanya kerja. Iya kan? Pulang pergi anak masih tidur, pulang ke rumah anak sudah tidur. Berarti miss 1 hari, nggak ketemu sama anak. Oh gampang, lewat itu aja, ya WA atau apa. Tapi kan tetap sentuhan itu kan nggak bisa lewat WA. Iya. Iya, padahal kan kita tahu ada kebutuhan cinta ya. Ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan sentuhan. Touching. Nah, touching nggak bisa. Emang bisa pakai WA? Emang bisa pakai Instagram? Kan nggak bisa. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang tidak mereka dapat mungkin ya, mungkin. Nah, saya harus gali lebih dalam nih, harus bertanya lebih banyak sama anak-anak muda. Sayangnya yaitu akhirnya mereka lebih terbuka kepada teman. Masih untung kepada teman ya. Sekarang lebih terbuka kepada medsos. Itu iya. Kalau zaman dulu saya ingat banget zamannya saya ya. Itu kalau ada rahasia gitu ya, ada kegalauan gitu ya. Mau cerita sama orang tua malu, ceritanya sama diary. Ya. Iya kan, buku harian. Tapi itu pun dikunci rapat-rapat. Dulu kan ada yang pakai gembok segala macam itu. Ya kan, jangan sampai orang tahu, Ya paling mentok ceritanya sama Tuhan lah gitu kira-kira ya. itu pun nggak ada yang tahu kan. Tapi zaman sekarang, nah itu sama orang tua nggak mau terbuka, sama Tuhan mungkin jarang juga berdoa gitu ya, barangkali ya. Jarang mengeluh gitu maksud saya, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Di media sosial. Dulu disimpan rapat-rapat, sekarang dibuka. Nggak mau cerita sama orang tua, tapi kalau orang tuanya main medsos juga, tahu juga akhirnya. Dan itu bagi orang tua ada rasa itu juga ya, perih gitu ya. Sebenarnya kalau saya di pihak orang tua, kok dia bisa ya
cerita sama orang lain, kenapa tidak sama saya? Meskipun nanti kalau mundur lagi, bisa jadi karena kesalahan orang tua juga, kekurangan kami sebagai orang tua, kok tidak menyediakan waktu untuk anak-anak, sampai anak-anak itu cerita sama orang lain. Seperti itu. Jadi paling tidak itu jadi satu bahan evaluasi gitu ya, Iya. bagi orang tua jika misalnya kebetulan nih Iya. melihat kejadian itu. Iya. Jadi nggak 100% semuanya itu kalau anak yang salah berarti memang murni anak itu salah gitu ya. Nggak juga, karena orang tua juga bisa salah. Orang tua pernah salah dan ya bisa jadi dalam konteks ini kita yang sedang bersalah nih orang tua. Kami ya. Teman-teman boleh dengarkan bersama-sama tadi ya bahwa keterbukaan itu juga sangat penting. Kalau misalnya kita nggak bisa terbuka sama orang tua kita, mungkin kita bisa lebih nyaman dari teman-teman kita. Tapi saya berharap bahwa kita harus memulai dari orang tua kita dulu gitu. Karena bagaimanapun juga pasti orang tua akan memberikan pengarahan. Tapi kalau misalnya hubungan di antara anak dengan orang tua masih belum terjadi baik gitu, tadi Ibu Ifung juga bilang tadi bahwa kayaknya kita harus introspeksi diri, kita harus perbaiki, rekonsiliasi lagi supaya hubungan itu menjadi baik dan pastinya akan menjadi satu hubungan kedekatan yang lebih harmonis lagi untuk membentuk generasi kehidupan masa depan yang lebih. Terima kasih Bu. Apakah pendidikan agama itu adalah salah satu hal yang penting untuk diterapkan? Nah, pendidikan agama yang seperti apa sih? Yang melatih kita, membentuk kita untuk akhirnya memiliki karakter. Sekali lagi karakternya Kristus. Bagaimana dengan pembentukan karakter? Seperti dulu ada yang namanya harus sama gitu, harus bareng gitu, bolos bareng gitu ya. Kalau melakukan kesalahan harus sama-sama gitu.